mengikuti perkembangan zaman. Di antaranya saya informasi terakhir yang saya dapatkan dari pengawas kami kemarin itu sekarang sudah bukan kurikulum merdeka lagi, tapi sudah KSN. Nah, jadi yang kurikulum merdeka kami belum selesai buat, sekarang sudah KSN lagi. Jadi saya memang masih menunggu, kami juga kemarin sudah sempat dibicarakan, nampaknya mereka ini menunggu tanggal 20 Oktober nanti setelah dilantik presiden baru, menterinya siapa, berikutnya baru kita ikuti. Tentu yang sudah bagus, harapan kita itu dipertahankan, dilanjutkan. Nah, yang kira-kira memang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Saya alhamdulillah di sekolah ini ada 2 orang guru yang sudah lulus ikut seleksi kemarin walaupun belum ikuti pelatihan. Salah satunya Ibu Yulia, kebetulan sekarang saya turunkan walaupun dia lulus kemarin. Tadinya kelas 6, sekarang saya turunkan jadi kelas 1. Ya. Sebaliknya yang kemarin kelas 3 saya naikkan jadi kelas 5 karena biar sama merasakan sudah lebih dari 2 tahun bosan dia jadi kelas itu. Kemarin kelas tinggi, sekarang coba. Jadi itu mungkin beberapa hal. Dan perlu saya sampaikan kami ini jumlahnya 12 orang, 6 orang guru kelas, 1 orang guru PAI kebetulan izin keluar, jadi terus ada 1 lagi tenaga perpustakaan, jurusannya BK, kebetulan hari ini juga belum. Nah ini yang guru PAI, saya kantin baru datang tadi izin keluar sebentar. Terus penjaga sekolah atau keamanan situasi. Jadi kalau sekolah ini aman, karena memang keamanannya penjaga sekolah. Ya. Nah, yang berikutnya ada lagi guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris ini mutasi dari serumah pulang kampung mau sama-sama membantu kegiatan di sekolah kita, kebetulan memang kita butuh, kita ambil. Terus yang tidak kalah pentingnya operator ini orang Jorok tapi nggak bisa bahasa dicampur. Saya lahir di Lombok, yang kerja jangan mau kerja bisa, ya. Tapi kalau orang ngomong saya tahu. Jadi itu mungkin karena kebiasaan di sini kalau ngumpul sama murid mereka langsung bahasa kerajaan. Iya. Tapi apa yang dia sampaikan saya sering paham. Saya sering mengambil mic-nya, saya luruskan, saya cuma bilang dengan mereka, berarti kan saya tahu Pak nyambung apa yang dibicarakan. Oh iya, cuman karena saya lama tinggal di daerah AP, jadi rejangnya kalah dengan bahasa dia dan AP-nya. Saya tinggal di Pagadewa, ya. Jadi orang Lebak. Nah, mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nanti karena kegiatan ini saya tahu nanti itu sampai jam berapa nggak saya batasi, silakan terus sampai jam berapa. Tapi mungkin yang bertahan di dalam kelas ini 5 orang, yang lain keluar masuk. Jadi karena kan ini sambil mengajar dan kelasnya ini kebetulan kalau di SD ini kan guru kelas, bukan guru mapel. Jadi kalau guru kelas ini mau tidak mau nggak ada yang gantikan kecuali dia kalau pelajaran PAI atau PJOK juga punya gurunya, jadi kembali ke guru kelas, ya, atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mungkin nanti ada beberapa yang di luar termasuk saya juga kebetulan ada tamu yang mau tertunda, mungkin saya juga tidak bisa mengikuti sampai selesai. Nanti silakan Ibu melanjutkan dan mohon maaf tidak bisa ikut semua, bukan tidak menghargai itu, tapi karena situasinya Bu, jam proses belajar mengajar begitu. Saya rasa mungkin itu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mungkin kalau penyambutannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Inilah kondisi SD 80 tengah. Kalau kemarin Ibu baru tahu dari luarnya, di dalamnya begini. Mudah-mudahan luar dalam beliau mungkin. Ya, senyumnya senyum penuh hati. Katanya kalau sudah masuk ke rindu hati ini tidak bisa sekali, ingin 2 kali. Mudah-mudahan bisa 3 kali. Ya, amin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada atas sambutannya. Langsung saja kita ke acara inti, yaitu pemaparan materi tentang pembahasan komunitas belajar oleh Ibu Noprianti, SPD FPD. Kepada Ibu, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SD Negeri 8 Bengkulu Tengah, dalam hal ini Bapak Darmianto SPD, beserta Bapak Ibu, Dewan Guru, dan tenaga kependidikan SD Negeri 8 Bengkulu Tengah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk sama-sama berbagi, untuk sama-sama belajar. Apa itu komunitas belajar? Karena dari komunitas belajar inilah yang menjadi wadah untuk kita sama-sama berkolaborasi untuk kelanjutan tugas dan kewajiban kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tidak lupa pula salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti di akhirnya kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pertama sekali Pak, saya mengucapkan terima kasih atas sambutan dari SD 8 Bengkulu Tengah atas kehadiran kami. Dan kami mohon maaf jika kehadiran kami ini mengganggu mungkin aktivitas Bapak Ibu, tapi tujuan dan niat kami bukan untuk mengganggu, tapi kami ingin berbagi Bapak Ibu, karena apa? Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terus poin kedua yang paling penting yang saya sampaikan Bapak Ibu, pada hari ini kami berbagi karena yang pertama memang niat kami ingin sama-sama cerdas, ingin sama-sama pintar. Jika ada kurang maka kita saling menutupi. Yang kedua, ini ada perintah langsung dari BGP karena saya adalah salah satu peserta pelatihan yang dilaksanakan di Air Sebakul waktu itu. Dan yang ketiga, kenapa saya mengambil SD Rindu Hati? Karena saya berharap Bapak Ibu ini nanti jika kita mampu, jika kita berhasil, maka anak-anak lingkungan kita akan jauh lebih bagus. Dan alhamdulillah pada saat ini saya diamanatkan untuk menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Artinya kemajuan lingkungan pendidikan di kecamatan kita adalah kewajiban kita Bapak Ibu. Masalah kita tinggal di mana itu tidak menjadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah kita punya kewajiban dan pertanggungjawabannya pun itu akan kita pertanggungjawabkan nanti masing-masing. Nah, artinya pada hari ini kegiatan ini bukan proyek Bapak Ibu. Jadi mohon maaf jika nanti tidak sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu. Jangan sampai seperti di sekolah tetangga setelah pengimbasan ada yang nanya uang transfernya mana Bapak Ibu, terus ininya mana. Hanya dari awal monggo Bapak Ibu ilmu saya sampaikan untuk kita dan insya Allah bermanfaat untuk diri kita. Kalaupun misalnya nanti kan tidak begitu bermanfaat juga tidak jadi masalah, tapi saya optimis ini pasti berguna untuk kita. Itu saja, maka kami langsung ke materi ya Pak. Oke, komunitas belajar. Yang namanya komunitas Bapak Ibu berarti perkumpulan. Kira-kira nih, ada yang bisa kasih gambaran nggak komunitas belajar itu apa? Kira-kira ini pertanyaan pertama. Biasa kan Bapak Ibu kalau kita ngajar pasti kita nanya sama anak. Nah materi hari ini komunitas belajar, ada yang tahu apa itu komunitas belajar? Biar kita tahu nanti tujuan akhirnya apa yang harus kita dapatkan. Kelompok belajar, betul sekali. Ada lagi? Ada lagi tambahan? Komunitas belajar itu apa? Kabarnya Ibu Yulia Efriani, Ketua Kombalnya ya Bapak Ibu. Pak Yadi, Ketua Kombalnya. Boleh sampaikan Pak, komunitas belajar itu apa kira-kira Pak?
Heeh. Oke, terima kasih. Tempat kita berbagi, wadah kita berbagi. Ini Bapak Ibu kita lanjutkan pembukaan sesinya tadi sudah, ice breaking-nya kita lewatkan aja ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa ya, kita masih fokus, masih pagi kok. Ini tujuan kita pembelajaran hari ini yang berhubungan dengan komunitas belajar. Yang pertama memahami pentingnya kaitan antara belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Kemudian untuk mengetahui tentang komunitas belajar itu sendiri. Dan yang ketiga memahami alat bantu komunitas belajar. Nanti filenya saya bagikan Bapak Ibu. Kemudian semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaan tematik inilah yang nanti akan mudah kita ingat, seperti itu Bapak Ibu. Ceritakan pengalaman Bapak Ibu saat belajar suatu hal secara terus-menerus, secara berkelanjutan. Terus yang kedua, apa yang membuat Ibu dan Bapak belajar terus-menerus? Boleh cerita dengan tetangga duduknya aja dulu Bapak Ibu. Kira-kira kenapa sih kita harus belajar? Apa yang menyebabkan kita itu pengen terus belajar? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa kira-kira? Ini PowerPoint-nya kenapa kaku seperti ini? Ini dari BGP Bapak Ibu. Jadi urutannya harus seperti ini. Jadi tinggal kita yang mencoba memahami dan mengikuti langkah-langkah yang mereka berikan. Boleh Ibu, siapa Ibu Epa? Kira-kira kenapa Bu Ibu selalu belajar? Oke, ingin menambah ilmu pengetahuan. Mungkin Ibu Irna, kayaknya kenal lah Pak, aku orang-orangnya enggak apa-apa ya Pak. Oleh Ibu Irna silakan. Kenapa Ibu Irna belajar terus coba? Yang pertama sih sudah pasti ini menambah pengetahuan. Yang kedua, itu menambah kolaborasi dengan teman-teman lain. Bisa melihat perkembangan Iya. Untuk berkolaborasi dan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan. Karena apa? Benar yang disampaikan Ibu Irna, kita tidak bisa berkolaborasi Bapak Ibu kalau kita tidak mau belajar. Artinya kalau kita tidak punya ilmu, apa yang harus kita bagikan? Bahasanya seperti itu. Artinya sudah hampir mengena Ibu Irna, intinya mau berbagi Bapak Ibu. Untuk berbagi itu butuh ilmu tentunya. Ini dia. Kenapa kita harus belajar? Yang pertama, untuk mendorong inovasi. Inovasi itu adalah perubahan untuk ke arah yang lebih baik, kemudian meningkatkan pengembangan diri secara pribadi dan profesional. Yang ketiga, menyesuaikan dengan iptek. Yang keempat, angka 5 itu sebenarnya yang keempat karena penomorannya acak kayaknya turun. Kontribusi terhadap pembangunan masyarakat melalui partisipasi sosial dan pemecahan masalah kolektif. Yang keenam, kontribusi terhadap kualitas pendidikan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi masa depan. Ini tujuannya. Kemudian hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bermain. Saya sudah siapkan permen. Tolong Ibu Ais, permennya buka Ibu Ais. Permennya masing-masing Bapak Ibu dapat 5. Kemudian Bapak Ibu memiliki tugas untuk membagikan sebanyak-banyaknya permen yang dimiliki kepada peserta lain. Artinya tadi kan 5, itu kasih galau kayak orang juga boleh, bahasanya kayak gitu. Pertama, semua permen diletakkan di atas telapak tangan kiri. Jadi tangan kirinya terbuka terus Bapak Ibu. Untuk lebih enaknya nggak apa-apa kita berdiri ya Bapak Ibu. Berdiri kasih 5 galois. Cukup enggak ya? Terus yang kedua, Bapak Ibu mengambil permen yang dimiliki dan membagikan ke peserta lain tadi kan, ada 5 di kiri tuh. Bagikan dengan peserta lain dengan menggunakan telapak tangan dengan tangan kanan satu persatu kasihkan. Terus yang ketiga, peserta tidak boleh menolak pemberian permen. Jadi tidak boleh menolak. Yang keempat, semakin banyak permen yang dibagikan maka semakin baik. Karena dari awal tadi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Silakan. Cukup enggak Bu Ais?
Boleh, biar enak berbaginya kita berdiri aja. Bapak mau ikut main, Pak? Nggak usah. Oh iya udah. Bapak, hah? Kurang? Habis? Udah cukup? Ada yang tidak dapat ya? Tidak dapat, gak enak? Sudah. Saya kasih waktu 2 menit aja Bapak Ibu. Silakan 1, 2, 3. Nggak apa-apa dibagikan lagi. Silakan. Sudah tidak apa-apa, sudah selesai, permainan sudah selesai. Silakan Bapak Ibu perlihatkan tangan kiri dan tangan kanannya. Oke, ternyata barisan depan hobi berbagi orangnya Bapak Ibu bagian belakang. Oke, silakan. Pak siapa tadi? Pak Yandi. Pak Yadi boleh dong maju ke depan. Oh, banyak permennya Pak Yadi. Ayo, Pak Yadi boleh cerita Pak Yadi, kok bisa permennya banyak Pak? Permennya banyak, memang ibu yang ngasih semua. Pak Yadi nggak punya niat untuk berbagi Pak Yadi? Iya. Ada duluan susah bagi. Oh gitu, oke. Terima kasih Pak Yadi. Oke, kira-kira nih dari proses pembagian permen tadi, ada yang bisa mengambil maknanya nggak Bapak Ibu? Maknanya apa coba? Apa makna yang tersirat dari proses yang kita laksanakan tadi? Kasih permennya ke orang kan, ada yang tidak mau membagikan dan mungkin ada yang membagikan juga tapi terus datang kan, terus dibagikan lagi. Pas di terakhirnya ada yang kosong, nggak ada lagi permennya. Terus ada orang-orang tertentu, sudah pasti ada di antara kita, nggak mungkin kan, kecuali kalau dibuang di kotak sampah ya pasti nggak ada permennya kan. Nah sekarang kondisinya kan ada orang-orang tertentu yang permennya itu numpuk. Nah kira-kira apa maknanya Bapak Ibu? Oke, sesuatu yang dibagikan sama orang lain itu akan selalu bertambah walaupun tidak begitu tidak kelihatan secara fisik ya Ibu Irna. Oke. Makna yang diambil Ibu Irna itu bagus. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Jika kita analogikan permen adalah informasi atau pengetahuan atau keterampilan pengalaman, insight-nya apa Bapak Ibu yang didapatkan dari permainan tadi? Ini dia. Makna dari permainan tadi yang pertama, perlu ada keseimbangan dalam proses berbagi dan menerima. Artinya kita berbagi dan suatu saat kita akan bisa menerima. Terus yang kedua, siap menjadi murid dan pada kesempatan lain harus siap menjadi guru. Artinya ketika waktunya harus jadi guru, ketika harus jadi murid. Karena apa? Kita harus menyadari diri kita itu memang harus selalu berkembang. Seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, semua orang berkesempatan berbagi dan menerima. Jadi punya kesempatan semua untuk berbagi dan menerima. Terus yang keempat, kesempatan untuk menerima dan berbagi bisa didapatkan jika membuka diri dan masuk dalam kelompok itu. Artinya kalau kita ada di sini, kita semuanya punya kesempatan untuk berbagi dan menerima. Demikian Bapak Ibu. Terus ini ada kata kunci sebenarnya. Setiap orang yang pernah kita jumpai mengetahui hal yang tidak kita ketahui. Jadi kita harus yakin Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan tadi, saya berbagi hari ini bukan berarti saya punya ilmu lebih, tidak. Bapak Ibu semuanya cerdas, Bapak Ibu semuanya punya kelebihan, kita semuanya punya kekurangan. Makanya kata-kata itu pas. Setiap orang yang pernah kita jumpai mengetahui hal yang tidak kita ketahui. Artinya setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan. Praktek berbagi merupakan salah satu perwujudan dari sikap pembelajar sepanjang hayat.
Dengan berbagi, maka yang pertama kita mendapatkan solusi untuk tantangan yang ada, terus yang kedua kita mendapatkan dukungan emosional, yang ketiga kita dapat membangun rasa percaya diri, yang keempat kita dapat menciptakan budaya kolaborasi yang disampaikan oleh Ibu Irna tadi. Karena apa? Setelah kita berbagi, setelah kita belajar, setelah kita paham, setelah kita percaya diri, kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Kemudian belajar, berbagi, dan berkolaborasi dapat dilakukan di komunitas belajar. Nah, ini alasan terpenting. Kenapa saya harus menyampaikan komunitas belajar? Sebenarnya BGP kasih kesempatan kami berbagi itu di 3 sesi. Saya pilih komunitas belajar karena saya berharap Bapak Ibu yang bertetangga sekolah dengan SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, saya berharap bisa bergerak di komunitas belajarnya. Kalau ditanya apakah Ibu adalah salah satu anggota komunitas belajar Bengkulu Tengah, jawabannya tidak Bapak Ibu. Terus kenapa Ibu yang harus bagikan komunitas belajar? Dasar awalnya SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah itu komunitas belajarnya sehingga terpilih menjadi 10 terbaik itu, alhamdulillah saya ada di dalamnya dalam pembentukan RTL. Tapi entah apa permasalahannya sehingga untuk berangkat ke BGP itu dilarang pangkat 4A. Makanya saya tidak masuk ke situ Bapak Ibu. Tapi jiwa dan hati saya tetap saya akan berbagi. Karena tadi dasarnya Bapak Ibu tidak akan pernah rugi. Apapun yang kita berikan ke orang lain, apalagi itu sifatnya bermanfaat. Makanya saya ambil di sini komunitas belajar. Nanti kita sama-sama SD 8, walaupun cuma orang 10, orang 12, kalau kita saling berbagi, pasti kita semuanya jadi cerdas. Ibu Nopi memberikan informasi apa? Ibu Remia memberikan informasi apa? Mungkin Ibu Yulia datang dari pelatihan mana kasih lagi sama teman-teman. Karena apa? Kemajuan pendidikan itu adalah kewajiban kita. Seperti itu. Ini tadi, apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar merupakan kelompok guru tadi yang berkolaborasi tapi terjadwal. Ini Bapak Kombel, boleh disentil sedikit ya Pak, nanti Kombelnya bikin jadwal. Bikin jadwal kegiatannya, seminggu sekali kah, seminggu 2 kali kah, monggo setengah jam, monggo 1 jam. Tinggal kita yang mensiasati, hubungi Bapak Kepala Sekolahnya, Pak, kami punya kegiatan Kombel nih Pak, kami mau berbagi, kebetulan Ibu Irna dapat ilmu dari luar. Kebetulan Ibu Epa ada pelatihan, kami pengen berbagi, waktunya kapan yang bisa. Kalau kami di SMA Pak, nggak apa-apa ya Bapak Ibu kasih contoh. Kami awalnya di SMA itu di kegiatan Jumat bersih, Jumat sehat. Jadi anak-anak itu kegiatan, kami melaksanakan Kombel. Direvisi lagi, direfleksi terus. Karena apa? Pembelajaran yang kita laksanakan hari ini belum tentu terbaik untuk besok, lusa, atau minggu depan. Maka kita akan selalu refleksi. Kalau tidak pas, kita rubah. Makanya kami rubah, jadinya kami Jumat siang, Bapak Ibu. Jumat siang itu di pukul 10.45 sampai jam 11.20. Baru kami pulang. Anak-anak sudah dipulangkan 10.45, kami kegiatan Kombel. Karena apa? Banyak sekali yang harus kita bahas. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Keluhannya boleh, karena apa? Sudah berterima kasih kita dengan Bapak Kepala Sekolah ini. 8 bulan lagi pensiun. Jadi artinya siapa lagi yang akan meneruskan niat baik untuk berbagi dan memajukan SD ini kalau bukan kita. Kalau yang saya perhatikan di depan saya, alhamdulillah masih energik semua. Dan insya Allah Pak, mereka siap untuk sama-sama membantu Bapak. Artinya, disitulah Pak kita bahas. Kalau harus Kombel Bu, apa yang harus kami kerjakan? Bapak Ibu boleh lihat rapot pendidikan. Operator bisa downloadkan, operator sekolah, downloadkan rapot pendidikan, posternya yang paling penting pertama sekali. Karena dari poster itu kan keluar tuh, apa kekurangan sekolah kita. Dari poster nanti, baru kita lihat rekomendasi keseluruhan. Kalau kami SMA tuh 46 Pak Dio rekomendasi keseluruhannya. Nanti lihat nilai yang posisinya merah, kuning, atau hijau. Kalau hijau ya is okay, pertahankan, mudah-mudahan bisa meningkat nilainya. Karena hijau itu ada nilai dari berapa ke berapa, seperti itu, terus kuning juga. Nah yang posisi paling penting itu yang merah Pak Dio. Jadi nanti kalau Pak Dio printkan, kasih sama Bapak, biar nanti dibantu Pak Kombelnya untuk mengkondisikan pembelajaran di Kombelnya yang berhubungan dengan rapot pendidikan itu. Kalau kami di SMA itu kenanya literasi, numerasi, sama pembelajaran. Artinya
Bapak Ibu gurunya juga harus berubah dong kalau pengen anaknya bagus. Ini sepintas tentang pengertian komunitas belajar. Kemudian saya minta Bapak Ibu berdiskusi dengan tetangganya lagi untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, apakah MGMP, MGBK, KKG, MKKS, KKS, MKPS, dan sejenisnya adalah komunitas belajar? Yang kedua, apakah rapat dewan guru, rapat kelulusan, rapat dana BOS dapat dikategorikan sebagai komunitas belajar? Ada yang bisa bantu jelaskan Bapak Ibu dari dua pertanyaan ini? Yang mana kombel dan mana yang bukan kombel? Nah ini. Yang mana yang kombel, yang mana yang bukan kombel? Kombel yang nomor 1. Kalau nomor 2 kan itu sifatnya penyampaian seperti tadi dulu ada masalah yang harus diselesaikan. Terus masalah rapat kelulusan juga seperti itu sifatnya penyampaian. Oke, terima kasih. Yang kedua sifatnya penyampaian, tapi yang pertama itu yang merupakan komunitas belajar. Perlu dijawab atau kita ikutin dulu, ini sudah kan, sudah disampaikan Ibu Remia. Di slide ini tidak ada jawaban, tapi saya akan coba jawab. Yang pertama itu betul komunitas belajar. Karena apa? Dia fokusnya kepada kompetensi guru dan kualitas pembelajaran peserta didik. Tapi kalau rapat komite, rapat BOS, itu kan berhubungan dengan sesuatu dan lain hal untuk kualitas sekolahnya dalam sarana, prasarana, dan lain sebagainya. Artinya yang untuk kombel itu yang nomor 1. Kemudian apa saja jenis komunitas belajar itu? Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama komunitas dalam sekolah, yang kedua komunitas antar sekolah, yang ketiga komunitas di PMM itu dalam bentuk daring. Sebenarnya Bapak Ibu saya hadir hari ini itu boleh dilakukan oleh SD yang ada di Bengkulu Tengah. Misalnya Pak Yandi bikin grup komunitas belajar SD sekabupaten Bengkulu Tengah. Ada SD 8, nanti ada SD 3, ada SD 22, semuanya gabung. Pakai waktu-waktu tertentu atau dijadwalkan, sebulan sekali atau 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali, nanti berbagi. Dari SD 8 ngasih materi, SD 22 ngasih materi, itu yang antar sekolah. Dengan SMA boleh kalau nanti ada wadahnya, bersama-sama nanti misalnya Bapak Kepala Sekolah SD, SMP, SMA bergabung. Cuma kita dibatasi, SMA ini kan di bawah naungan provinsi, sedangkan SMP dengan SD itu di kabupaten. Kalau bagi saya sebenarnya kalau kompak, semuanya tidak jadi masalah Bapak Ibu. Siapapun kita, tadi kata kuncinya, semua orang punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Jadi kita saling menutupi seperti itu. Terus ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Untuk membedakan tadi MKKS, terus rapat dana BOS, itu tuh kombel atau bukan ini yang menjadi perbedaan. Kalau di kombel, mereka itu fokusnya berpusat pada pembelajaran murid. Sedangkan di rapat dana BOS itu kita tidak berbicara tentang pembelajaran murid, Bapak Ibu. Terus yang kedua, berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Nah, ini di sini ada kalimat gap kompetensi GTK. Yang kedua, kombel yang difokuskan untuk belajar dan berbagi sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi GTK. Kegiatan dalam kombel fokus pada pemenuhan gap kompetensi GTK untuk dapat menjalankan peran dan tugasnya secara optimal. Gap GTK itu maksudnya gini Bapak Ibu. Kita itu sudah diakui, kita tuh mampu. Tapi kita punya kekurangan. Menutupi kekurangan itu makanya harus ada komunitas belajar. Berarti di gap itu disampaikan, kita tuh kurang Bapak Ibu. Tapi kita mampu, orang mengakui, semua guru itu mampu. Semua guru itu sanggup. Tapi tadi, manusia itu kan tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Nah kekurangan itulah yang kita tutupi di komunitas belajar. Jadi kalau misalnya nanti Pak Yadi SD 8 mau bikin kombel, bikinlah jadwalnya monggo. Di setiap minggu misalnya 1 kali pertemuan. Aturannya pulang jam 1, Bapak Ibu guru mungkin baliknya 1:30 gitu. Berbagi. Kalau cerita dari teman-teman tetangga sebelah sekolah, mereka itu ada siswanya yang sudah SMP Pak nggak bisa baca. Jadi BA, BU, anaknya nggak bisa nyambungin. Itu udah kelas 2 SMP. Karena apa?
tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekolah-sekolah kita atau yang lain main oper. Udahlah, tidak bisa baca, naik aja. Tidak bisa baca, udah naik aja lah sampai ke SMP kan. Padahal itu tugas kita Bapak Ibu. Kenapa kita antarkan mereka ke sana gitu. Mari kita bicarakan di Kombel jalan terbaiknya apa. Kalau di sekolah tetangga itu mereka akhirnya piket ngajarin anaknya membaca itu setengah jam sehari. 2 berhasil, 1 belum. Tapi itu PR besar bagi mereka. Sekolahnya Ibu Rida, Pak. Karena memang ya mau diapain kalau kelas 2 SMP nggak bisa baca kan Bapak Ibu? Apa yang mereka harus dapatkan gitu. Nah, mungkin juga di SD udah dikondisikan, tapi tetap aja tidak bisa. Mungkin udahlah lepas akhirnya sampai ke SMP. Kami di SMA juga ada Bapak Ibu yang kelas 1 nggak bisa baca. Jadi kami nggak tahu harus ngasihin apa. Jadi Bapak Ibu monggo kita laksanakan tugas kita dengan optimal. Ini dia. Nanti di komunitas belajar ini sama seperti kita ngajar di kelas. Langkah awal kita refleksi awal. Refleksi awal itu kita melihat dulu data muridnya, terus kita analisa dulu hasil belajarnya, terus kita diskusikan. Di mana mendiskusikannya? Kita Kombel. Terus menentukan agenda dan topik prioritasnya, kemudian menentukan targetnya apa. Sudah kita bikin perencanaan ini dari refleksi awal, kita laksanakan perencanaan, kita berkolaborasi Bapak Ibu, kemudian kita review kira-kira perencanaannya pas atau tidak, dan yang paling penting ini, gunakan 4 pertanyaan kritis untuk mengarahkan diskusi. Apa yang kita harapkan untuk murid pelajari? Kita nak nyuruhnya belajar apa? Apa yang kita harapkan dari pembelajaran itu? Terus yang kedua, bagaimana kita tahu kalau sebuah murid itu telah belajar? Yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Dan yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir? Artinya Bapak Ibu pengayaan kita cak mano. Jangan sampai Bapak Ibu gini ya, kadang-kadang kita salah paham tuh pengayaan. Di kelas 1 misalnya, apa tadi wali kelasnya Ibu Yulia? 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2. Ada yang 8 tambah 8 sama dengan 16, sudah sampai situ. Tapi temannya ketika ditanya 1 tambah 1 nggak tahu, ada 2 orang. Yang sudah sampai belasan bisa jumlahkan itu ada 5 orang. Nah jangan salah kaprah, nanti Ibu Yulia karena dia sudah selesai, oke nak kamu tambah lagi soalnya, kasih 20 lagi, kasihan Bapak Ibu. Ini tidak solusi terbaik. Bapak Ibu suruh teman yang udah bisa puluhan tadi, bantu Ibu dong, ajarin temannya nak. Siapa tahu dengan tutor sebaya mereka akan lebih paham. Nggak apa-apa. Misalnya Aldi, kau suruh Iko ya Di, kau ajari kawan kau konang. Kau kan lah ngerti nak, kau ajari Iko. Ibu Yulia tetap ngajar. Tapi dia berbagi, dari kelas 1 sudah belajar berbagi mereka. Kan sebagian guru tuh menganggap pengayaan itu beri pembelajaran lebih. Jangan Bapak Ibu, kasihan. Udah dia pintar, terus dia pusing lagi mikirin yang sulit-sulit. Udah lah kau lah baca 10 tambah 10, kau Ibu bikin 100 tambah 1000. Stres anak kita Bapak Ibu ya. Itu kemudian nanti akan kita implementasikan. Apa yang kita rencanakan itu kita implementasikan. Sudah kita implementasikan nanti kita evaluasi. Itulah gunanya RTL tadi Bapak Ibu. Kami di Kombel SMA itu sudah seminggu evaluasi. Jalan C ini harus C ini gitu. Jadi kata kuncinya sama-sama Bapak Ibu. Tidak bisa Bapak operator aja yang pusing downloadin raport pendidikan Pak, terus udah Bapak baca, Bapak pusing sendiri. Jangan Pak, kasih Pak Kombel bantu dong, ini solusinya gimana gitu. Sama-sama dengan guru yang lain. Kemudian ini fokus komunitas belajar pada peningkatan GTK. Ini urutannya Bapak Ibu. Jadi kita analisis dulu kebutuhan anggotanya apa. Tadi salah satunya Pak Yadi, karena kita kan punya raport tuh, sekolah kita kan punya nilai sendiri gitu. Nah nilai itulah yang jadi patokan kalau menurut saya, karena kami di SMA seperti itu. Butuhnya apa? Itu yang akan kita laksanakan. Kemudian difasilitasi kegiatannya, kemudian pembelajaran yang relevan berkaitan dengan itu apa aja, terus penyelenggaraan kegiatan di komunitas belajarnya kapan, terus didokumentasikan, dipublikasikan, kemudian kita dampingi teman kita yang memberi contoh yang bagus tadi, kemudian kita evaluasi, balik lagi ke nomor 1 terus Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan seperti itu nanti akan ada perubahan-perubahan. Karena Pak di raport pendidikan itu walaupun perubahannya 0,00 sekian, itu dari kementerian, itu ada reward-nya Bapak Ibu. Nanti ada dana yang dikucurkan untuk membantu sekolah itu untuk peningkatan kualitas pendidikan. Dan
satu lagi sih yang paling penting, Bapak Ibu yang sudah sertifikasi itu uangnya sebenarnya bolehlah 5% atau 10% untuk peningkatan kualitas diri kita. Karena lembaga-lembaga tertentu juga nggak berani bicara itu masalah uang, Pak. Tapi kalau saya secara pribadi harus, Pak, 5 atau 10%-nya keluarkan. Karena apa? Itu untuk peningkatan kualitas diri kita. Kalau 40 juta setahun, bolehlah 8 juta beli laptop, Bapak Ibu, bolehlah 4 juta untuk ikut pelatihan seperti itu. Karena kata kuncinya untuk diri kita. Kita akan lebih berkualitas kalau kita mau dan tahu kekurangan kita, seperti itu Bapak Ibu. Ini silahkan nanti kelompok 1 dan 2 berdiskusi tentang tujuan komunitas belajar. Kita tidak usah berdiskusi, saya rasa untuk komunitas belajar antar sekolah, tentunya kita nanti akan dapat perbandingan. Misalnya, Pak Dar berangkat ke SD 1, Kembang Seri, SD-nya Ibu Nur. Otomatis nanti ada pembelajaran berharga dari Ibu itu untuk apa? Seperti apa perencanaan mereka, Pak? Seperti apa kegiatan mereka? Seperti apa mereka mengatasi rapot pendidikan? Itu pasti. Terus yang kedua, kita disuruh apa tujuan komunitas belajar kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini akan lebih tahu Bapak Ibu. Rapotnya cak mano, yang harus bergerak di bagian mana. Dan yang paling penting sepertinya Bapak Kepala Sekolah dengan bendahara ya Pak, pendanaan. Karena segala sesuatu itu mungkin tidak juga bisa berjalan kalau tidak ada PITIS. Sudah kita ceritakan tadi, sudah dijawab langsung, kita jawab, saya sampaikan jawabannya dan insya Allah Bapak Ibu bisa paham. Terus untuk alat bantu Pak, biar Bapak Ibu lebih paham dengan materi komunitas belajar, ini ada 6 buah. Yang pertama panduan optimalisasi komunitas belajar, ada nanti saya share nanti dengan salah satu gurunya siapa biar saya kirim. Terus instrumen refleksi itu ada di dalam optimalisasi itu, karena itu kan surat edarannya dari kementerian Bapak Ibu, langsung lengkap. Terus buku saku komunitas belajar ada di laptop saya, nanti saya kirim. Terus pelatihan mandiri, materi komunitas, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka PMM, itu kan ada komunitas tuh. Nah, ado, tiap hari ado. Terus ada yang lebih enak lagi tuh Bapak Ibu, dia dikirimnya dalam bentuk link YouTube. Jadi kita mengikuti, kemudian kita jawab pertanyaannya, sertifikatnya keluar. Ini yang paling penting juga Pak Yadi, kan kita ngisi PMM tuh, harus 32 tuh kan. Bikinlah kegiatan di sekolah ini, kan satu kegiatan kombel, nanti satu sertifikat itu bernilai 4. 8 kali Pak. Satu semester tuh 8 kali dapat. Jadi tidak ganang lagi nyari sertifikat kan. Tanda tangan Pak Kombel, tanda tangan Bapak Kepala Sekolah. Sertifikatnya bisa diupload ke PMM Pak. Itu terus yang seri belajar ini nanti saya bagikan di laptop ada. Terus video praktek di PMM juga ada. Ini dia yang buku optimalisasi. Nanti saya kirimkan Bapak Ibu. Kemudian instrumennya juga ada. Ada buku saku. Buku saku nanti di PMM juga bisa kita download. Kemudian pelatihan mandiri ini di PMM. Dia tuh tiap menit, tiap hari. Aduh, asal galak nang ikutnya. Terus seri tadi sudah dimasukkan, video ini juga bisa ditonton di PMM. Nah, sekarang ini yang paling penting dari akhir pembelajaran kita hari ini. Apa yang dapat saya lakukan lebih baik di satuan pendidikan saya setelah menerima materi ini? Identifikasi berdasarkan peran Bapak Ibu. Jadi saya sebagai ketua kombel, saya harus melakukan ini misalnya. Paling tidak Bapak bikin RTL dulu lah, rencananya apa. Terus misalnya Bapak Ibu wali kelas, aku punya masalah, anak-anak aku seperti ini. Apa ya yang harus kita lakukan? Yuk kita sama-sama. RTL-nya tidak mesti Pak Yadi sendiri, yang lain bisa ngasih. Atau yang operator ngasih tahu Bapak Kepala Sekolah ini Pak, rapor pendidikan kita silakan dianalisa Pak, pentingnya apa. Langsung masukkan Bapak Ibu. Kalau kami SMA itu literasi numerasi, karena berkaitan dengan pembelajaran memang. Kalau Bapak Ibu guru, mohon maaf ya Bapak Ibu saya sampaikan, jangan pernah Bapak Ibu berpikir, ndak seprofesor apapun gurunya, ndak sepintar apapun gurunya. Kalau anak kita Ceko tidak akan berubah, berarti Bapak Ibu pesimis. Kita kan harus optimis Bapak Ibu. Walaupun perubahannya 0,001, tetap itu berubah. Gitu. Tidak bisa kita ngomong Aida, doeh. Memangnya lah Ceko, biarlah situ. Nah itu artinya kita tidak melaksanakan kewajiban kita Bapak Ibu.
Saya kalau di SMA saya sampaikan, Bapak Ibu monggo menjalankan tugas, karena ini kewajiban Bapak Ibu. Yang mempertanggungjawabkan dunia akhirat itu Bapak Ibu, bukan saya. Jadi saya nggak mau marah-marah, silakan Bapak Ibu laksanakan. Karena apa? Kontrol diri orang itu ada pada dirinya sendiri. Gini Bapak Ibu, salah satu contohnya ya. Saya nggak mau belajar ngapain, nambah-nambah ilmu. Pusing lagi. Sertifikasi saya cair, saya PNS, saya P3K, ngapain saya harus nambah ilmu. Tapi kan Bapak Ibu tidak ikut tren kan? Bapak Ibu tidak tahu regulasi ke depan seperti apa kan? Kalau Pak Dar, dia adalah orang terbaik di zaman dia. Di zaman Bapak dulu belum kurikulum 13, belum kurikulum merdeka. Dia orang terbaik di zamannya. Kita orang terbaik di zaman kita atau tidak, tergantung diri kita. Karena apa? Kontrol dirinya ada pada diri kita, Bapak Ibu. Saya tidak bisa mempengaruhi Ibu Yulia, adik kandung saya, tapi saya tidak bisa pengaruhi dia. Dek, kau harus seperti ini, enggak, selaku, kan hidup aku. Gitu nah Bapak Ibu. Itu Ibu Remia harus ke sini, enggak, aku tidak butuh itu, ngapain gitu nah. Makanya yang Mereka udah jalan kok belum, pasti mereka jalan belum, ya, karena belum ada jadwal yang jelas. Nah, jadi mohon nanti mungkin Pak Yadi ya, juga Bapak Ibu yang lain, mungkin kita kalau memang perlu perlu jadwal, kemudian materinya apa, kalau memang kita perlu minta bantuan ya saya sampaikan tadi, ya kan, mudah-mudahan dia nggak kapok kesini sekali ya, bisa ngulang lagi nanti kita minta materi apa yang disampaikan. Tapi mungkin tidak harus orang luar yang ngisi, kita dulu kita jadwalkan dulu, kita dokumentasikan. Nah, selalu saya sampaikan ketika kita ada kegiatan, tolong dokumentasi. Kalau tidak nanti ditanyakan sudah belum, ya, nggak ada buktinya. Gitu. Jadi mohon kepada Bapak Ibu, mumpung ada Bu, tapi mungkin ada kesulitan kita mau ngawali ini, silakan ditanyakan tentang kompor. Itu saja mungkin Bu, tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irna. Langsung Ibu Irna dulu ya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Rohri yang sudah begitu banyak memberikan informasi ilmu baru yang kami dapatkan. Mohon maaf Ibu, sebenarnya betul ketika Bapak kepala sekolah, selama ini kami sudah melaksanakan itu. Cuman kemarin ya memang kita berdiskusinya mengawalinya komunitas belajar itu seperti apa. Dalam pikiran saya itu kemarin sebuah aplikasi, saking bingungnya kan, apakah bentukannya ada aplikasi lagi baru sih seperti itu kan. Tapi setelah karena kami melihat pemaparan yang sudah disampaikan, ternyata lingkupnya kecil sekali dulu. Ternyata hanya di sekitar kami saja. Sehingga kami hanya mematok materi apa sih yang sebenarnya yang perlu dikejar di sekolah ini. Nah, yang kedua, yang perlu saya sampaikan, untuk komunitas belajar ini sebenarnya, entah itu pengetahuan saya atau bukan dari penilaian saya, kita punya KKG di Tapal Penanjung. Dari 2014 saya di sini sampai 2024, itu belum ada yang memanggil gurunya ya untuk datang. Karena kan itu komunitas yang paling bagus sekali. Setelah dilakukan itu, maka kami juga akan berfungsi ketika pulang dari sana. Pasti ada info baru yang akan disampaikan. Satu. Yang kedua, kemudian pengembangan GASI. Kami hanya mendengar mereka mitigasi. Banyak yang pro dan kontranya. Mereka hanya ikut ilmunya ya sendiri-sendiri aja kayak gitu kan. Ada lagi yang mau berbagi, terus seolah-olah dianggap sepele. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya pergerakan itu sebenarnya benar-benar dari kalau memang itu bergerak yang menggerakkan gitu kan. Silakan Bu. Buatlah sosialisasi untuk seluruh pendidikan di Tapal Penanjung khususnya di wilayah Ibu. Jadi kami pun ya, saya sebenarnya kenapa saya tertarik untuk guru penggerak waktu itu? Saya pertamanya nggak begini tertarik sebenarnya, tapi ketika saya baca sebenarnya guru penggerak begini, banyak yang asupan gizinya itu cuma mengarahkan mau ke menjadi kepala sekolah dan segala macam lah.
Tapi sebenarnya bagus sekali. Saya terbantu dengan Ibu Yulia, walaupun dia adik, gitu kan. Dan ini oh ya benar yuk ikuti. Tolong dilihat. Ternyata pengalaman pribadi itu sangat bermanfaat ketika saya mengikuti tes guru penggerak itu. Nah di sini Bu saya minta karena memang Ibu kami sudah tahu bagaimana prestasi Ibu di mana, gitu kan. Silakan Bu, nanti kalau kepala sekolah juga saya mohon untuk bisa lebih apa sih biar kami semua bergerak arahnya tepat gitu lah. Eh, kakak yang tidak hidup, yang tidak pernah KKS saya akui kepala sekolah selalu bertemu dengan segala macam kan tidak tahu apa pembahasan itu bukan ranah kami. Nah yang kedua, kenapa kami tidak dipesertakan? Karena disitulah peluang semua guru entah itu menambah ilmu, entah itu berbagi ilmu, pasti itu akan terlaksana. Itu satu. Jadi program yang benar-benar itu komunitas belajar untuk meningkatkan lingkungan dari sekolah kita insya Allah bisa berhasil. Karena saya merasakan itu pada waktu di KKG di Lubuk sini, itu Pak Purwanto luar biasa. Setiap harinya dia mendengarkan keluhan guru-gurunya dari sekolah. Sekolahnya bagaimana Bu, ini bagaimana menyelesaikannya. Tapi setelah saya ikuti di sini, saya tidak tahu kenapa KKG kita tidak berjalan. Nah, tapi pengimbasan ini, komunitas belajar ini ternyata lingkupnya kecil. Tapi mudah-mudahan Bu, dengan adanya pemaparan Ibu tadi, pemahaman kami yang sekedar hanya aplikasi kemarin, ya mungkin itu kami mengakui sangat bahwa mungkin impact kami berguyur-guyur, karena mungkin yang lihat kami itu adik kami itu lah, Yulia, ada tuh aku Yulia tuh paling Pak Yadi. Akhirnya bagian kami bergantung. Kalau tidak Pak Yadi bergerak, kami tidak bergerak dulu. Karena apa? Tidak ada sosialisasi yang ilmu itu baru dengan kami nah. Bagi orang kami itu baru lahir gitu. Betul, mungkin terbaiknya pada zaman dulu kami terbaik. Tapi zaman sekarang itu beda lagi. Gitu. Jadi mohon untuk selanjutnya peran Ibu ajaklah kami semuanya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita jawab dulu ya Bapak Ibu. Nanti yang lain mengikuti. Sebenarnya saya sangat bahagia sekali dengar Pak Darmayanto tadi menyampaikan. Artinya beliau walaupun ya sebentar lagi lah sebenarnya. Makanya saya sampaikan tadi, mohon maaf ya Pak, tinggal sisa perjuangan kalau Bapak kan. Yang harus lanjut perjuangan ini kita Bapak Ibu. Karena Bapak katanya 8 bulan lagi pensiun, tapi semangatnya luar biasa. Artinya ada peluang untuk kita bersama, diberi kesempatan. Beliau kasih waktu, makanya beliau nyampaikan. Bagusnya tuh ya waktunya ditambah sampai beliau berbincang-bincang sampai 5 hari kerja tadi. Sebenarnya dia tuh mau menyampaikan Bapak Ibu, dia punya waktu lebih kok. Kalau udah sampai kerindu hati, dia punya waktu lebih untuk Bapak Ibu. Untuk kita bersama lah bahasanya. Nah terus yang Ibu Irna tadi sampaikan, terima kasih kejujurannya Ibu. Karena apa? Ketika kita tidak mengakui kekurangan kita, maka sulit untuk diri kita mau mencari peluang. Apa sih kurangnya saya gitu, nah Pak? Jadi kata kuncinya memang betul Bu, kita akui dulu kita siapa, terus kekurangan kita apa. Seperti yang disampaikan Ibu Irna. Dia malah menganggap Kombal itu yang pakai aplikasi kayak gitu. Padahal tidak Bapak Ibu. Itulah wadah kita berbagi gitu. Sebenarnya semuanya punya peluang, Bapak Ibu punya peluang. Tapi sayang aja di angkatan 13 kita tidak ada buka untuk guru penggerak. Nah kami tuh memang di guru penggerak itu Pak, memanglah semboyannya Pak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Nah waktu saya tergerak saya ikut CGP Pak. Bergerak itu saya bergerak di sekolah saya. Menggerakkan hari ini ternyata terlaksana Pak. Walaupun sudah masuk tahun kedua saya sebagai guru penggerak Bapak Ibu. Karena diberi amanah juga alhamdulillah sebagai pimpinan gitu. Nah, tapi yang namanya pimpinan ya Pak, kita nggak tahu besok, lusa atau minggu depan. Yang penting kita berbagi dulu untuk orang banyak. Ini sedikit saya beri gambaran aja Bapak Ibu. Ini kebetulan kami kemarin kan penilaian kinerja kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini poinnya Pak, maksud saya yang bisa nanti diambil untuk SD kita. Ini kan pasti kita analis dulu kan Pak, rapat mutu, sehingga muncullah pilihan saya di komunitas. Saya sampaikan semua, di terakhirnya kami bikin kegiatan ini Bapak. Ini kami ajak guru-guru kami pakai Kahoot, karena alhamdulillah SD juga punya wifi kan Pak. Jadi anak-anak
yang kelas 6 mungkin sudah hobi main HP gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang bisa pakai Kahoot nanti bagikan. Misalnya Ibu Irna, "Mela kawan-kawan pencet ini." Kalau anak-anak kita kasih soal, jadi di infokusnya langsung muncul juara satunya siapa. Pasti dia ore, apalagi anak SD kan masih seru Bapak Ibu. Terus ini yang tidak kalah pentingnya menurut saya langkah awalnya Pak. Karena coaching, mohon maaf G-nya turun nih Bapak Ibu. Kita kan biasanya disupervisi oleh kepala sekolah pakai semacam angket gitu nah Pak, RPP-nya lengkap atau tidak? Jawabannya tidak. Terus menggunakan media pembelajaran atau tidak? Pakai, main conteng-conteng seperti itu kan. Nah, informasi terbaru maksud saya Pak, jangan lagi kita pakai angket itu untuk supervisi. Karena apa? Ibu Remia akan merasa dia dinilai rendah oleh supervisor. Salah galau aku nih, malah aku kalau aku lah pening nyiapkan gitu nah. Karena itu mainnya nilainya tadi Pak, ada, tidak ada. Padahal bagi Ibu Remia dia sudah the best bagi Dio kan. Pas supervisor menilai dikasih nilai 50 misalnya. Dong gitu nah. Nah sekarang supervisinya jika nanti di sekolah ini ada kegiatan supervisi, kalau kami itu memang tiap tahun diadakan gitu nah. Jadi kepala sekolah hadir ketika guru mengajar. Sebelum mengajar lakukan pra observasi namanya. Nanti kalau mau ilmunya boleh berbagi Bapak Ibu. Kalau Ibu Yulia itu sekarang dia sedang coaching materinya kalau tidak salah. Nah nanti pra observasi ditanya, Ibu Remia di kelas berapa besok mengajar, misalnya kelas 2. Materinya apa Ibu Mia? Materinya IKO. Tujuan pembelajarannya apa? Disampaikan. Untuk mencapai tujuan itu apa yang Ibu lakukan? Dikasih tahunya ini. Siap besok ketemu Bu kita di kelas, siap. Udah masuk kelas, perhatikan Pak. Benar enggak tujuannya sampai? Sudah tuh pas di pasca observasi, Bapak nggak usah kasih nilai Pak. Bapak tanya aja Ibu Remianya. Bu, tujuannya nyampe nggak kalau menurut Ibu? Pasti dia jawab jujur tuh Pak. Oh, yang tujuan ketiga nggak sampai Pak, saya lupa. Nah, kalau lupa, minggu depan apa yang harus Ibu lakukan? Kan dia sendiri yang cari solusi gitu nah Pak. Terus misalnya, ketika saya ngasih materi ini tadi saya lupa Pak, nyuruh siswa seperti ini. Nah, besok-besok biar nggak lupa gimana caranya Ibu Remia? Terus tadi ketika diskusi ternyata anak itu tidak fokus Pak, ini kesalahan saya karena saya tidak memfokuskan. Berarti minggu depan saya ngajar saya harus ini gitu. Jadi perubahan diri itu ada pada diri kita Bapak Ibu. Kita ngerasa dewe, wih salah aku tadi. Minggu depan tidak lagi saya ini. Aku nak catat. Berarti kalau udah miko kelak aku ngasih ke anak. Berarti terakhir kelak aku harus nanyu. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, kau bisa kasih tahu apa yang dimaksud dengan makhluk hidup. Misalnya kan jenis-jenis makhluk hidup. Suruh anak tuh ngomong Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Kan sekarang kurikulum Merdeka ini tidak harus dengan tujuan yang banyak. Apa yang siswa kita mampu Bapak Ibu? Apa yang kita mampu? Kalau kira-kira 10 bab harus selesaikan. Mereka tidak mampu ya kayak mana Bapak Ibu kan mubazir. Makanya inti-intinya tujuan pembelajaran itu kalau 1 kali pembelajaran itu kan paling banyak 5 Bapak Ibu. Nah kalau di terakhir pembelajaran kita sampaikan. Sudah nanti pas pasca sudah di coaching Bapak guru yang supervisi Bapak tanya. Kira-kira perbaikannya kok enggak camano nak? Kan rata-rata anak Bapak nih Pak. Iya kan? Karena Bapak udah lumayan pengalamannya seperti itu. Terus yang kedua, Ibu Irna tadi maunya adalah semacam perkumpulan untuk Taba Penanjung dan sekitarnya. Nah, kalau yang Taba Penanjung dan sekitarnya Bengkulu Tengah ini kalau nggak salah saya Pak, Ibu Muli Pak, untuk Kombel itu, Pondok Kelapa, SD 2, Pondok Kelapa. Boleh, kasih mic kayak Bapak. Boleh, tapi paling tidak kita bergerak dulu di sekolah kita kan, Bapak Ibu nanti nggak apa-apa, bantu dari luar pembicaranya seperti itu Pak. Terima kasih. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh lagi. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Bu Rumia itu bukan Rumia aja. Oh ini apa boleh sampai itu. Iya. Hampir seluruh guru juga seperti itu. Saya sudah mewakafkan diri saya di sini. Tinggal beberapa bulan lagi yang saya bisa. Tinggal mereka ini mau menggunakan atau tidak. Terus terang mungkin kelemahan saya di IT, tapi kita ini nggak selesai dengan IT ya. Itu salah satu contoh. Kita sibuk membuat tombol, nunggu
ternyata setelah disampaikan sedikit terbuka wawasan. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya dari awal ke sini tadi saya sudah cerita tadi kan, kita kebetulan apa namanya ini saya buka rahasianya juga biar mereka tahu. Kemarin nggak tahu. Kita akreditasinya habis di sini. Sekolahnya bukan main, akreditasinya A. Di zamannya almarhumah dulu luar biasa bagus. Setelah saya masuk di sini sudah beberapa tahun yang lalu tinggal. Jelas untuk mempertahankan nilai itu luar biasa. Dan kalau saya mau dengan cara saya, dengan pergaulan saya, nggak perlu Bapak Ibu guru repot. Selesai. Tapi saya tidak mau lakukan itu. Maksud saya biar mereka tahu, oh begini loh caranya supaya kita dapat tim yang bekerja. Ya, itu luar biasa sampai sore mereka kerja di sini, luar biasa kerja timnya. Walaupun dalam hati saya, ya begitu nanti tim asesor datang ke sini, saya akan sampaikan kerja kami begini-begini, dia nggak perlu datang lagi ke sini, sudah dapat. Tapi karena seperti tadi, dia mau bukti fisik ke sini, dia 2 hari, kita minta sehari juga nggak mau, tetap mau 2 hari melaksanakan. Ya akhirnya banyak masukan-masukan yang sampaikan itu. Ya. Jadi saya sampaikan tadi, ya, kita belum punya sudah akreditasi. Kalau kita alhamdulillah berkat kerjasama tim bisa A. Kemudian begitu masuk ke sini menjelang kita mau kurikulum merdeka, saya tengok pekerja kan pakai apa namanya kota terus ya. Ya mohon maaf di sini guru-guru kita juga yang PNS dengan P3 kan yang berapa orang, yang lain banyak orang. Kalau mereka mengandalkan pulsa nggak cukup, uang honornya SD ini nggak sama dengan SMA bu, kecil ya karena bosnya. Jadi begitu. Akhirnya saya gimana cara dengan Yulia kita masukkan WiFi. Jadi kalau mereka mau merasa sebetulnya saya sudah berusaha memfasilitasi semaksimal mungkin yang saya bisa. Dan itu bukan cuma ngomong. Muli itu kebetulan anak saya. Itu saksinya video. Ya, kita pernah ke SDO kan. Yang mana? Dia manggil saya pun. Abi dia manggil saya. Karena kebetulan seangkatan dengan anak saya. Anak saya di SMA, instruktur, ya di SD. Iya. Ya. Jadi secara emosional saya suruh datang sini datang kok. Itu kira-kira. Jadi tinggal Bapak Ibu maunya gimana? Memanfaatkan saya ini ya sudah sisa 8 bulan lagi. Kalau mau ajak tidur aja saya juga ngantuk. Tapi saya harapkan tidak begitu. Artinya ya, apa yang disampaikan Bu Irna tadi, apalagi sebentar lagi kalau memang nggak terlalu jauh jaraknya dengan Bu Yuli, ya nanti kamu akan merasakan gimana gitu mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan nanti dapat ya pendampingnya yang betul-betul mau ngajari ya. Ya mohon maaf ya, takutnya nanti dapat pendamping yang sekedar formalitas aja. Karena kemarin itu memang yang contoh sampel ngajarnya Irna dengan Yulia, dipuji dengan asesornya. Luar biasa sekolah di dalam kayak gini, mana bersih, rapi, kemudian airnya bagus, kebetulan memang nggak kemarau. Kalau sekarang kita nggak. jadi keliling-keliling dia betah sekali di sekolah ya. Ketika melihat mereka praktek juga luar biasa, dipuji. Ya, Irna bagus, Juli bagus. Saya bilang kalau mau yang lain lagi boleh Pak. Jadilah. Jadi artinya Irna, kita bisa ngikuti itu. Cuma maksud saya ya, jangan memaksakan sesuatu yang memang nggak bisa. Ya, itu. Awalnya seperti itu. Jadi sederhana aja seperti apa yang disampaikan Bu Nopri tadi ya. Kita ini berusaha bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi jangan berpikir, kalau tidak saya, kalau tidak saya. Memang kalau tidak kamu apa? Nggak usah seperti itu. Apa yang sudah kita perbuat nggak ingat udah. Yang penting zaman saya dulu itu namanya KKG, KKGO, ya. Kemudian apa KKGA dan seterusnya. Jadi kombel ini menurut saya seperti itu. Jadi tadi sudah dibantu dengan Bu Nopri. Kita kalau bisa tengok di rapat pendidikan kita. Sebetulnya kami laksanakan dulu. Kemarin pertama sebelum waktu kita akreditasi ya, rapat pendidikan kita tuh banyak yang merah. Ya. Nah kemudian kawan-kawannya begitu gesitnya ditengok mana yang merah-merah itu langsung dikerjakan sama-sama. Jadi kerjanya sudah, tapi pelaksanaan kompelnya itu secara secara terjadwal itu yang belum. Kerjanya mereka sudah, nah, mungkin jadwalnya itu. Jadi mungkin saya
dalam waktu dekat nanti mungkin kalau kita bicarakan nih, kita luangkan waktu seperti apa yang disampaikan Pak Febri tadi, mungkin kalau SMA bisa setengah jam, kalau kita mau sejam masalahnya Benar. ya. Jadi tidak harus dalam satu pertemuan itu 1 jam, boleh saja mungkin nggak sampai 1 jam, tapi kita punya hasil. Iya, iya benar. Seperti ini apa yang disampaikan Pak Febri, enak kita dengarnya, enak dan ilmu buat kita. Apalagi tadi nanti mudah-mudahan di-share-kan semua Bu. Iya, siap Pak. Nanti akan saya ulas lagi dengan Bapak Ibu Oke, Dewan Bu. Guru. Harapan Jadi beli. Pak Yadi ya, karena Pak Yadi kemarin yang sudah dikisahkan sebagai ombelnya, dan kemarin waktu pertemuan itu Bu Yuli itu kalau nggak salah mewakili ya, karena kebetulan waktu pertemuan di Tahura Bu dikumpulkan kami kemarin, Pak Yadi anaknya sakit, jadi dirawat di rumah sakit, dia lagi nunggu anaknya, akhirnya